Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Adi Suryanta dengan NIM 2201010244. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metopen. Jadi di sini saya membuat sebuah perancangan e-commerce Amerta penjualan hasil olahan limbah kayu berbasis website. Jadi yang pertama bab 1 pendahuluan. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat termasuk penggunaan sistem internet dan media sosial membawa dampak yang signifikan bagi segala aspek termasuk dalam perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Pentingnya digitalisasi dalam konteks ini penjualan online bukan hanya menjadi pilihan melainkan sebuah keharusan bagi pelaku usaha yang ingin tetap bersaing dan relevan di pasar yang semakin kompetitif. Tantangan digitalisasi usaha, terutama bagi usaha skala kecil dan menengah, tantangan dalam menghadapi transformasi digital seringkali menjadi hambatan yang sulit diatasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana cara membangun dan merancang e-commerce Amerta penjualan hasil olah limbah kayu berbasis website? Batasan masalah penelitian. Ada 5. Yang pertama, objek lingkup penelitian merupakan usaha Amerta yang terletak di Desa Sumiter. Yang kedua, sistem yang dibuat bisa diakses melalui website, baik dari laptop maupun handphone. Yang ketiga, website dapat melakukan transaksi jual beli jika pengguna sudah melakukan registrasi akun. Yang keempat, website dirancang menggunakan CMS atau Content Management System. Yang terakhir, sistem payment dalam website hanya bisa menggunakan QRIS dan dompet virtual lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang dan membangun website e-commerce untuk usaha merta yang menjual produk hasil olahan limbah kayu dengan fitur-fitur yang memudahkan transaksi online bagi konsumen. Yang kedua, tujuan penelitiannya yaitu meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan penjualan produk usaha Amerta melalui platform e-commerce. Dan yang ketiga, memperluas brand awareness dengan menggunakan teknik pemasaran digital untuk memperluas brand awareness produk Amerta, termasuk optimasi mesin pencari atau SEO, kampanye iklan online, dan strategi konten yang menarik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu peningkatan penjualan. Membantu meningkatkan volume penjualan dengan menjangkau pasar yang lebih luas dan menyediakan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Yang kedua, penguatan brand. Amerta dapat memperkuat citra merek dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen stok dan transaksi. Yang keempat, kemudahan akses. Kemudahan akses bagi pengguna ke usaha Amerta kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi lokasi fisik. Yang kelima, proses pembayaran yang aman. Sistem pembayaran yang fleksibel dan aman. Konsumen dapat merasa lebih nyaman dan percaya dalam melakukan transaksi online. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Jadi di sini adalah penelitian terdahulu. Yang pertama penulis Cut Awaliyah Surayah dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul penelitian rancang bangun e-commerce hasil panen dan olahan hasil tani berbasis website dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan studi lapangan. Dengan hasil penelitian, penelitian ini telah menghasilkan produk berupa e-commerce hasil panen dan olahan tani berbasis website yang dapat membantu bagi para petani gurem untuk memasarkan produknya dari hasil panen atau olahan hasil taninya. Yang kedua, dengan penulis Lukman Sunardi dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul penelitian perancangan e-commerce pada pesona Sriwijaya Lubuk Linggau berbasis web mobile dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dengan hasil penelitian, adanya sebuah sistem e-commerce yang dapat membantu dalam proses jual beli, promosi, serta memperluas jangkauan pemasaran produk yang dijual oleh toko pesona Sriwijaya, sehingga konsumen tidak harus datang ke toko untuk membeli ataupun melihat produk yang dipasarkan. Selanjutnya, dengan penulis Syahrul Nugraha dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul penelitian rancang bangun e-commerce berbasis web untuk UMKM Batik dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dengan hasil penelitian, hasil dari pembuatan aplikasi e-commerce berbasis web untuk UMKM Batik ini yaitu untuk memutus rantai penjualan dari pengrajin ke penjual showroom batik karena pengrajin menjual hasil kain batiknya langsung ke konsumen atau B2C agar
mendapat untung yang lebih besar. Selanjutnya, dengan penulis Emma Kurnia dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul penelitian e-commerce penjualan ikan cupang berbasis website dengan teknik pengumpulan data, wawancara, studi lapangan. Dengan hasil penelitian, adanya e-commerce penjualan ikan cupang berbasis website dapat mempermudah penjualan yang sebelumnya offline namun sekarang bisa secara online melalui website e-commerce dan meluaskan pasar produk ikan cupang yang dijual oleh Karang Taruna Padre. Yang terakhir selanjutnya penulis atas nama Edore Suryanto dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul penelitian e-commerce pada sektor pertanian Kota Pagar Alam berbasis web untuk membangun ekonomi digital Indonesia. Pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dengan hasil penelitian, dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan aplikasi e-commerce penjualan kopi di Kota Pagar Alam berbasis website yang dapat mempermudah masyarakat khususnya daerah Pagar Alam dalam memasarkan hasil panen mereka berupa kopi, baik kopi biji maupun kopi bubuk. Selanjutnya, bab 3, analisis dan perancangan. Jadi tempat dan waktu penelitian ini yaitu adalah di seluruh wilayah Desa Sumite, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penelitian ini telah dimulai sejak bulan Juni 2023. Dengan teknik pengumpulan data, ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu metode wawancara dan metode observasi. Sedangkan data sekunder yaitu dokumentasi dan metode kepustakaan. Selanjutnya, tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian ini ada 4. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimulai dari survei dan wawancara, selanjutnya observasi, dan selanjutnya dokumentasi. Yang kedua, perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan masalah utama, selanjutnya tujuan dan penelitian, menjelaskan tujuan dari penelitian. Yang ketiga, manfaat penelitian, menentukan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, studi literatur. Jadi, literatur review meninjau literatur yang relevan mengenai e-commerce, benchmarking menganalisis platform e-commerce. Yang terakhir, perancangan sistem, analisis kebutuhan sistem, menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua, desain user interface atau UI dan user experience atau UX. Dan yang terakhir, pembuatan prototype, membuat prototype website. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Jadi, untuk kebutuhan non-fungsional ini ada dua. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras atau hardware. Dimulai dari prosesor Intel Celeron, hard disk 475 GB, minimum RAM 4 GB. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak atau software. Jadi, yang pertama, Microsoft Windows. Yang kedua, Microsoft Visio. Yang ketiga, Power Designer. Yang terakhir ada Figma. Jadi, untuk kebutuhan fungsional ini, terdapat pada penelitian sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dapat dilakukan proses login yang akan dilakukan oleh admin dan customer. Yang kedua, sistem harus mampu diakses oleh admin dan customer. Yang ketiga, sistem harus dapat menampilkan produk, informasi, dan lokasi. Ini merupakan gambaran umum dari sistem e-commerce saya. Jadi di sini e-commerce ini terdiri dari admin dan customer. Jadi admin ini mengelola data user, data customer, data barang dan data jenis barang dan laporan ke e-commerce. Sedangkan customer melakukan login dan pemesanan produk ke e-commerce. Jadi e-commerce ini mengirimkan database-nya mengirimkan data ke e-commerce dan e-commerce-nya menyimpan data ke database. Selanjutnya tahapan analisis sistem. Jadi tahapan analisis sistem ini dimulai dari melihat produk, selanjutnya memilih produk, selanjutnya masuk ke keranjang belanja. Jika tidak, maka akan menambahkan produk. Jika ya, akan mengulang ke memilih produk. Selanjutnya, setelah menambahkan produk, barang dipilih. Selanjutnya mengisi alamat dan mengisi ekspedisi. Selanjutnya proses pembayaran. Setelah proses pembayaran, sistem melaksanakan upload bukti pembayaran. Jadi setelah upload bukti pembayaran ini akan masuk ke database pembayaran. Database pembayaran ini bercabang, bisa langsung ke laporan penjualan. Yang kedua bisa langsung konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran masuk ke pembayaran diproses. Setelah itu setelah pembayaran diproses akan masuk ke database pemesanan.
Setelah database pemesanan ini bisa langsung ke laporan penjualan maupun ke konfirmasi barang diterima. Setelah konfirmasi barang diterima ini akan masuk ke laporan penjualan. Setelah laporan penjualan itu diterima oleh sistem, maka sistem akan selesai. Nah, sekian terima kasih dari apa yang saya presentasikan terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metopen ini. Eh, Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.